Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Pak Hendra maupun juga teman-teman yang mungkin saja sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Andre Benedik Simangensong dengan NIM 187241010 dari kelas Machine Learning I2. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai materi yang akan dijadikan sebagai progres UAS. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa artikel yang saya gunakan itu berjudul Improving Super Vector Machine Performance for Type 2 Diabetes Prediction with an Improved Nonlinear Kernel, Insights from Prima Dataset. Mungkin tanpa basa-basi langsung aja kita ke intinya. Oke, jadi pertama kali kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa seperti yang diketahui bahwa diabetes tipe 2 ini merupakan penyakit metabolik kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat dari tahun ke waktu dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius pada berbagai organ tubuh. Nah, contoh komplikasinya apa? Misalnya gangguan pada jantung, kemudian dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, kemudian pada saraf, dan juga dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Nah, dari seiring berkembangnya dengan zaman, ternyata machine learning ini telah banyak dimanfaatkan untuk membantu prediksi dan deteksi dini di diabetes tipe 2 ini. Ada algoritma logistic regression, kemudian ada decision tree, kemudian ada random forest, dan naive Bayes, kemudian ada KNN, dan ternyata ada juga salah satu algoritma yang akan menjadi topik kita pada kali ini, yaitu algoritma Super Vector Machine atau SVM. Nah, ternyata meskipun Super Vector Machine ini memiliki performa yang baik dalam melakukan prediksi, ternyata penggunaan kernel dalam SVM ini masih memiliki keterbatasan, sehingga keterbatasan dalam menangkap pola data medis, sehingga diperlukan pengembangan kernel yang lebih efektif untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian apa aja sih research gap atau kesenjangan research yang eh, dipakai oleh si penulis untuk menulis artikel tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa di penelitian sebelumnya, pada banyak peneliti yang menggunakan supervector machine dengan kernel tunggal. Nah, di mana ini ada gapnya, yaitu kernel tunggal belum mampu menangkap pola kompleks pada data diabetes secara optimal. Kemudian, di beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, itu memperoleh akurasi sekitar 78 sampai 83%. Nah, yang dimana ini akurasinya masih dapat ditingkatkan mungkin sekitar 90% ke atas untuk mendukung diagnosis yang lebih andal dan juga akurat. Nah, kemudian pada penelitian sebelumnya ini fokus pada satu jenis kernel saja. Dan di mana research gap-nya ini belum banyak penelitian yang menggabungkan RBF dan RBF City Block menjadi kernel terintegrasi untuk diprediksi diabetes tipe 2. RBF dan RBF City Block itu apa? Nanti akan menjadi pokok bahasan dan akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian penelitian sebelumnya itu sebagian model kurang robust terhadap mission value, outlier, dan juga class imbalance. Nah, di mana sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kuat dalam pre-processing dan klasifikasi agar hasilnya lebih stabil. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari penelitian ini? Secara umum, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi diabetes tipe 2 yang lebih akurat menggunakan algoritma Super Vector Machine atau SVM dengan kernel nonlinear terintegrasi. Kemudian kalau kita bedah lagi, tujuannya ada tiga tujuan. Yang pertama ada mengembangkan kernel nonlinear berbasis kombinasi RBF dan juga RBF City Block pada algoritma Super Vector Machine untuk meningkatkan klasifikasi diabetes tipe 2. Kemudian tujuan berikutnya membandingkan kinerja kernel yang diusulkan dengan berbagai fungsi kernel Super Vector Machine yang ada dan mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi diabetes tipe 2 dalam menggunakan dataset 5 dataset. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar teori. Sebenarnya kita udah ngomong apa support vector machine dari tadi. Sebenarnya apa itu support vector machine? Jadi support vector machine atau SVM ini merupakan sebuah algoritma machine learning yang sering digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data.
Nah, SVM ini bekerja dengan mencari hyperlane yang optimal yang memiliki margin terbesar untuk memisahkan dua kelas data sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih baik. Namun pada kenyataannya di dunia nyata sendiri, termasuk data medis yang seperti data yang kita gunakan ini, pola data seringkali tidak dipisahkan secara linier. Oleh karena itu, supervector machine memanfaatkan fungsi kernel untuk mentransformasikan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi agar data menjadi lebih mudah dipisahkan. Nah, fungsi kernel ini juga digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar data. Nah, pada penelitian ini, supervector machine dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani permasalahan klasifikasi dan dikombinasikan dengan kernel yang diusulkan untuk meningkatkan akurasi prediksi diabetes tipe 2. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini bahwa banyak sekali jenis-jenis kernel yang digunakan pada supervector machine. Yang pertama itu kita akan melihat ada kernel tradisional. Kalau kita lihat ada empat yang paling populer yaitu ada linear kernel, kemudian ada polynomial kernel. Nah, ini dia RBF yang akan kita sebut sebagai Gaussian Radial Basis Function. Kemudian ada juga sigmoid kernel. Nah, dalam beberapa penelitian ternyata udah dikembangi nih jenis-jenis kernel. Ada radial basis function Minkowski kernel, kemudian ada RBF City Block atau kita sebut sebagai nantinya Manhattan, kemudian ada RBF Standardized Euclidean kernel, kemudian ada RBF Cousin kernel, RBF Correlation kernel, RBF Shape kernel, kemudian ada Canberra kernel, RBF Bray-Curtis kernel, RBF Mahalanobis kernel, dan di sini ada beberapa jenis kernel yang digabungkan dengan beberapa kernel. Kalau teman-teman lihat bahwa ada Integrated Kernel One yang merupakan kombinasi antara Canberra kernel dan juga Bray-Curtis kernel, kemudian ada Integrated Kernel 2 yang menggunakan correlation kernel dan juga shape kernel, dan yang terakhir ini ada Minkowski kernel dan juga Costin kernel. Oke, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis dari kernel pada SVM. Nah, dalam penelitian ini ada sebuah kernel yang diajukan, yaitu penelitian kalau teman-teman lihat bahwa penelitian ini mengusulkan integrated kernel berbasis multiple kernel learning untuk meningkatkan performa klasifikasi diabetes tipe 2. Kernel yang digunakan merupakan kombinasi antara RBF kernel dan juga RBF City Block kernel atau Manhattan. Dan teman-teman lihat bahwa ini adalah rumusnya yang di mana RBF kernel ini rumusnya ini E pangkat minus jarak antara X min Y dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat selanjutnya ini yang ada city block kernel, itu rumusnya ada E pangkat sigma tau, E pangkat tau sigma mutlak atau jarak dari X dikurangi Y, begitu. Nah, di mana kalau teman-teman lihat kalau rumusnya ini P dikali RBF kernel ditambah satu min P dikali RBF city block kernel, di mana P di antara 0 sampai 1. Jadi sebenarnya apa itu P? Jadi nanti P itu sebenarnya sebagai sebuah parameter, nanti di mana parameternya ini bisa kita ubah-ubah, tapi yang di mana nilainya harus 0 sampai 1. Nah, misalnya kalau P yang di sini adalah 0,5, maka P yang di sini berarti nanti kita kurangin, berarti hasilnya adalah 0,5 juga. Misalnya di sini nolnya yang untuk kernel RBF Gaussian ini 0,3, berarti nanti yang untuk city block kernel atau Manhattan-nya itu bobotnya itu sekitar 0,7 begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa metodologi penelitiannya ini terdiri dari 8 langkah. Yang pertama itu nanti jadinya kita akan mengumpulkan dataset yang di mana dataset yang digunakan ini adalah dataset PIMA diabetes dataset yang di mana teman-teman ini juga dapat mengaksesnya lewat Kaggle maupun UC Machine Learning Repository. Namun pada artikel yang digunakan, dia itu menggunakan PIMA dataset yang berasal dari
Kegel. Nah, selanjutnya tahap yang kedua adalah kita akan melakukan pre-processing data yang dimana nanti kita akan mengecek missing value dan juga kita akan mengisi missing value-nya. Jadi nanti missing value-nya itu bakal kita akan kita akan menggantinya dengan nilai median. Karena kalau kita menghapus nanti itu akan merusak data yang ada sehingga nanti hasil prediksinya akan menjadi lebih tidak akurat. Selanjutnya kita akan melakukan data balancing atau penyeimbangan data yang dimana kalau kita lihat di datasetnya itu ternyata proporsinya tidak seimbang yang dimana nanti ada sekitar pembagiannya itu kalau tidak salah ada 65 dan juga 35. Jadi itu sangat tidak seimbang. Jadi nanti kita akan melakukan penyimbangan data dengan menggunakan smoother. Kemudian kita akan mendeteksi dan juga eliminasi outlier, di mana kita akan menggunakan metode IKR atau Interquartile Range, dan juga kita akan melakukan standarisasi data. Karena apa? Nanti karena supaya nanti isi datanya itu dari angka 0 sampai 1 begitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan processing data, kita akan melakukan validasi data menggunakan tenfold cross validation. Selanjutnya nanti akan kita melakukan pembentukan kernel yang dimana kita akan jadi nanti itu kalau teman-teman lihat di sini kita akan menghitung RBF kernel sendiri dan nanti kita akan menghitung yang city block atau Manhattan kernel ini sendiri. Nah, langkah yang kelima itu baru kita akan menggabungkan hasil dari kernel yang pertama dengan menggunakan kernel yang kedua. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan dan klasifikasi supervector machine pada model, dan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi kinerja dari model yang ada. Nah, nanti kita akan menggunakan accuracy, precision, recall, F1 score, dan juga AUC atau area area under curve begitu. Jadi nanti kita akan memakai ROC. Nah, selanjutnya di tahap ke-8 nanti kita akan bisa hasilnya ini kita akan mengklasifikasikan setiap individu yang ada ke dalam kategori diabetes maupun tidak diabetes. Begitu. Oke, selanjutnya dataset yang digunakan, seperti yang kita tahu, kita akan menggunakan dataset PIMA, dan nanti di mana dataset ini berisi 768 data pasien perempuan dari komunitas PIMA, Indian di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, di mana seluruh responden berusia minimal 21 tahun, kemudian dataset ini terdiri dari 50% pasien non-diabetes dan juga 268 pasien diabetes, sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana pembagiannya adalah 65% dan juga 35%. Nah, memiliki 8 atribut prediktor dan satu atribut target, jadi di total ada 9 fitur, dan dataset ini diperoleh dari PIMA Index Diabetes Dataset yang berasal dari Kaggle. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya ini, bahwa terdapat beberapa variabel. Yang pertama adalah pregnancies, yang ini adalah apakah berapa jumlah kehamilan yang telah dialami oleh masing-masing individu. Kemudian ada glucose, yaitu tingkat kadar gula darah. Kemudian ada blood pressure, yaitu tekanan darah dari masing-masing responden. Kemudian ada skin thickness, yaitu ketebalan kulit. Kemudian ada kadar hormon insulinnya. Kemudian ada BMI atau Body Mass Index. Kemudian ada DPF. Jadi DPF itu adalah riwayat keturunan diabetes. Jadi nanti apakah si pasien ini memiliki riwayat diabetes atau tidak, kemudian ada age atau umur, dan juga yang terakhir ada outcome. Jadi outcome-nya ini 1 atau 0, ya itu nanti pasiennya apakah diklasifikasikan sebagai orang yang memiliki diabetes maupun yang tidak. Begitu. Oh ya, nanti teman-teman ini merupakan tabel yang saya gunakan yang ada dari artikelnya. Jadi nanti teman-teman lihat di sini bahwa sudah ada missing value-nya. Nah, oke. Oke, mungkin ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi teman-teman dapat melihat dan apakah Pak Hendra maupun teman-teman yang ingin mengakses jurnalnya, teman-teman dapat melihat atau mengakses jurnal yang ada pada daftar pustaka ini.
Oke, dan akhirnya kita sudah sampai di halaman terakhir. Saya, Andre Benedik Simangunsong, sebagai presenter, meminta maaf kepada Pak Hendra dan juga teman-teman sekalian apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata maupun ucapan yang saya gunakan saat melakukan presentasi. Saya, Andre Benedik Simangunsong, pamit undur diri. Terima kasih.